Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas metodologi penelitian E, akan membahas mengenai bab 14 tentang analisis data kuantitatif. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Arfianda Rahma Fauzia, NIM 2019 12223, 2 Putri Farihatus Zaida, NIM 2019 12225, 3 Aifa Jerina Madani, NIM 2019 12227, 4 Kusnul Rinasih, NIM 2019 12228, 5 Daufal Dafa Murtada, NIM 2019 12234, 6 Eka Laira Riksa, NIM 2019 12238, dan 7 Areta Prabama Yangsari, NIM 2019 12239, dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani SE MSI. Menyiapkan data untuk analisis. Yang pertama, pengkodean dan data entry. Langkah pertama dalam persiapan data adalah pengkodean data. Pengkodean data atau data coding termasuk memberikan nomor pada respon dari partisipan sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Menjadi ide yang bagus untuk pertama-tama menggunakan coding sheet atau lembar kode untuk mencatat data dari kuesioner, kemudian memasukkan data tersebut. Metode ini sebaliknya dengan melihat halaman setiap kuesioner untuk setiap poin, menghindari kebingungan, terutama ketika terdapat banyak pertanyaan dan juga banyak kuesioner. Pengkodean respon. Dalam kuesioner Excelsior Enterprise, kita memiliki 22 poin yang mengukur keadilan yang dirasakan, peningkatan kerja, kelelahan, kepuasan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan, dan 6 variabel demografis. Respon dari karyawan tertentu ini atau partisipan tagar 1 dalam data file untuk 22 pertanyaan pertama dapat dikodekan dengan menggunakan nomor sebenarnya yang dilingkari oleh responden, yaitu 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 3, 3, dan seterusnya. Pada tahap ini, peneliti juga harus memikirkan tentang bagaimana peneliti akan mengkodekan non-respon. Beberapa peneliti membiarkan non-respon kosong. Peneliti yang lain memberikan angka 9, angka 99, atau huruf A. Semua pendekatan tersebut baik, selama peneliti mengkodekan semua non-respon tersebut dengan cara yang sama. Data entry. Setelah respon dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Data mentah dapat dimasukkan dengan program software. Sebagai contoh, SPSS Data Editor yang terlihat seperti lembar kerja dapat memasukkan, mengedit, dan memperlihatkan konten dari data file. Tiap baris dari editor menunjukkan kasus atau observasi, dan tiap kolom menunjukkan variabel. Di sini variabel ditentukan sebagai poin informasi yang berbeda yang peneliti kumpulkan untuk kasusnya. Penting untuk selalu menggunakan kolom pertama untuk tujuan identifikasi, memberikan angka untuk setiap pertanyaan. Tuliskan angka ini pada halaman pertama dari kuesioner dan masukkan angka ini dari data file. Hal ini membuat peneliti dapat membandingkan data dalam file dengan jawaban dari partisipan, bahkan setelah peneliti menyusun ulang data file. Dalam menyiapkan data untuk analisis, di sini proses selanjutnya yaitu mengedit data. Setelah data diinput, data tersebut perlu kita edit. Sebagai contoh, jika ada respon kosong, harus segera ditangani dengan cara tertentu, dan data yang tidak konsisten harus dicek dan juga ditindaklanjuti. Mengedit data berhubungan dengan menemukan dan memperbaiki bagian yang hilang, dan data yang tidak logis, tidak konsisten, ataupun tidak sah dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan studi. Contoh respon yang tidak logis adalah respon yang menyimpang atau disebut dengan outliers. Karena outliers memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil penelitian, di sini outliers harus diinvestigasi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hal tersebut benar. Alat bantu visual seperti scatter plot atau box plot adalah metode yang baik untuk memeriksa outliers. Sedangkan pengertian dari respon yang tidak konsisten adalah respon yang tidak sesuai dengan informasi yang lain. Sedangkan kode yang tidak sah adalah nilai yang tidak dijelaskan dalam instruksi pengkodeannya. Cara terbaik untuk memeriksa kode yang tidak sah ini menggunakan komputer yang menghasilkan distribusi frekuensi dan kemudian memeriksanya untuk kode yang tidak sah. Tidak semua responden menjawab setiap poin dalam kuesioner yang sudah kita berikan. Hilangnya informasi dapat terjadi karena responden ini tidak memahami pertanyaan, tidak mengetahui jawabannya, ataupun responden tidak bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Satu cara untuk menangani respon yang kosong yaitu tidak menghiraukannya ketika kita melakukan analisis. Kelemahan dari pendekatan ini tentu saja akan mengurangi ukuran sampel, bahkan terkadang menjadi ukuran yang tidak sesuai, kapanpun variabel tertentu tersebut digunakan dalam analisis. Kemudian ada transformasi data. Transformasi data atau variasi pengkodean data merupakan proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain. Data secara khusus diubah untuk menghindari masalah dalam tahap selanjutnya dari proses analisis data. Misalnya, para ekonom sering menggunakan transformasi logaritma sehingga data tersebut didistribusikan secara lebih merata. Jika misalnya data pendapatan yang seringkali didistribusikan tidak merata, dikurangi nilai logaritmanya, pendapatan yang tinggi dibuat menjadi lebih dekat ke ujung skala yang lebih rendah dan membuat distribusi lebih dekat ke kurva normal. Jenis transformasi data yang lain adalah penilaian terbalik. Transformasi data dikatakan penting ketika beberapa pertanyaan telah digunakan untuk mengukur konsep tunggal dalam kasus seperti kasus tersebut. Nilai pada pertanyaan awal harus digabungkan menjadi nilai tunggal, namun hanya setelah kita menemukan bahwa konsistensi antara poin memuaskan, yaitu dilihat dari pengujian kesesuaian datanya. Mempelajari data, mendapatkan pemahaman data dengan memperoleh ringkasan visual atau dengan memeriksa tendensi sentral dan dispersi variabel. Dapat juga mengetahui data dengan memeriksa hubungan antara dua variabel. Rangkuman jenis skala, analisis data, dan metode untuk memperoleh ringkasan visual variabel sebagai berikut. Skala nominal, contohnya keamanan sosial, jumlah jenis kelamin. Ukuran tendensi sentral untuk variabel tunggal adalah modus. Ukuran dispersi untuk variabel tunggal kosong. Ringkasan visual untuk variabel tunggal, diagram batang, diagram Pi. Ukuran dari hubungan antar variabel, tabel kondensi atau tabulasi silang. Ringkasan visual dari hubungan antar variabel adalah grafik bertumpuk, grafik klaster. Ordinal, peringkat kepuasan skala 5 poin atau 1 tidak puas sama sekali, 5 sangat puas. Median, jangkauan semi antar kuartil. Diagram batang, diagram Pi, tabel kontingensi. Grafik bertumpuk, grafik klaster. Interval, kosong, median aritmatik, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, koefisien varian. Histogram, scatter plot, box antar Whisker plot. Korelasi, scatter plot. Rasio usia penjualan, mean aritmatik atau geometrik, minimum maksimum, standar deviasi, varian, koefisien varian. Histogram, scatter plot, box antar Whisker plot. Korelasi, scatter plot. Mempelajari data. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tergantung pada skala ukuran kita, modus, median atau mean, dan jangkauan semi antar kuartil, standar deviasi, data varian akan memberikan kita ide yang bagus tentang bagaimana partisipan dalam studi kita menanggapi poin dalam kuesioner. Statistik ini dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respon secara memuaskan berada dalam jangkauan pada skala. Jika respon untuk masing-masing poin tunggal dalam skala tidak memiliki sebaran yang baik atau jangkauan rentang range dan menunjukkan sangat sedikit variabilitas, kemudian peneliti dapat mencurigai bahwa kata-kata dari pertanyaan tertentu mungkin tidak disusun dengan tepat. Biasanya jika ada juga dapat terdeteksi jika responden cenderung memberikan respon yang sama untuk semua poin-poin, yaitu partisipan hanya memilih nilai tertentu pada skala tersebut. Ingat bahwa jika tidak ada variabilitas dalam data, maka tidak ada varian yang dapat dijelaskan. Sehingga, mempelajari data adalah langkah pertama yang penting dalam semua analisis data. Berdasarkan pemahaman awal, analisis terperinci selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian data tersebut. Frekuensi hanya mengacu pada berapa kali berbagai subkategori dari suatu fenomena tertentu terjadi, di mana presentasi dari dan presentasi kumulatif kejadiannya dapat dihitung dengan mudah. Yang kedua, diagram batang dan diagram Pi. Frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual dengan diagram batang, histogram, atau diagram Pi. Diagram batang, histogram, dan diagram Pi membantu kita untuk memahami data. Contohnya bisa dilihat
di buku halaman 105-106. Ukuran tendensi sentral dan dispersi. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus. Ukuran dispersi termasuk kisaran atau rentan jangkauan atau range, standar deviasi, dan varians, di mana ukuran tendensi sentral adalah mean, dan jangkauan antar kuartil ke interkuartil adalah range, di mana ukuran tendensi sentral adalah median. Ukuran tendensi sentral, mean atau biasa disebut dengan rata hitung atau average, adalah ukuran tendensi yang memberikan gambaran umum mengenai data tanpa membebani seseorang dengan setiap observasi dari kelompok data. Misalnya, Departemen Produksi mungkin membuat catatan terperinci mengenai beberapa banyak unit produksi yang dihasilkan setiap hari. Akan tetapi, untuk mengestimasi persediaan bahan baku, semua yang ingin diketahui oleh manajer adalah berapa banyak unit per bulan rata-rata yang diperoleh departemen tersebut selama 6 bulan terakhir. Ukuran tendensi sentral yaitu mean dapat memberikan gambaran yang baik jumlah atau kualitas bahan baku yang perlu disimpan. Mean atau rata dari kelompok, katakanlah 10 observasi, adalah jumlah dari 10 observasi individu yang dibagi 10 jumlah total observasi. Median adalah nilai tengah dari kelompok observasi jika hal tersebut disusun dalam urutan rendah tinggi atau tinggi ke rendah. Contoh median yang ditentukan sebagai ukuran tendensi sentral. Mean gaji di sini adalah $48.333.000. Namun mediannya adalah $60.000, yaitu jika disusun dalam urutan naik angka tersebut menjadi $25.000, $30.000, $30.000, $35.000, $60.000, $61.000, $63.000, $64.000, $65.000, dan angka di tengah adalah $60.000. Bila jumlah karyawan genap, maka mediannya adalah rata-rata nilai tengah 2 gaji tersebut. Modus dalam beberapa kasus sekelompok observasi tidak sesuai representasi yang berada dengan mean atau median, tetapi bias ditunjukkan dengan fenomena yang paling sering terjadi, misalnya dalam satu departemen di mana ada 10 wanita kulit putih, 24 pria kulit putih, 3 wanita Afrika, dan 2 wanita asing. Kelompok yang sering terjadi modus atau mode adalah pria kulit putih. Mean atau median tidak dapat dihitung atau diterapkan dalam kasus ini juga. Tidak ada cara untuk menunjukkan ukuran dispersi. Ukuran dispersi, selain mengetahui bahwa ukuran tendensi sentral adalah mean, median, atau modus, atau tergantung pada jenis data yang tersedia, seseorang juga perlu mengetahui variabilitas yang ada dalam kelompok observasi. Seperti ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi juga berhubungan dengan data nominal dan interval. 2 kelompok data dapat memiliki mean yang sama, tetapi dispersi bisa saja berbeda. 3 ukuran dispersi yang berkaitan dengan mean adalah kisaran atau jangkauan, range varian, dan standar deviasi yang dijelaskan di bawah ini. Kisaran atau jangkauan 10. Kisaran rentang jangkauan atau range menunjukkan pada nilai ekstrim dalam kumpulan observasi. Kisaran tersebut adalah antara 30 dan 50. Untuk perusahaan A, dispersi 20 unit, sedangkan kisaran untuk perusahaan B adalah 10 dan 70 unit, dispersi 60 unit. Ukuran dispersi yang lebih efektif dan varian. Varian dihitung dengan mengurangi mean dari setiap observasi dalam kumpulan data, menghitung kuadrat dari selisihnya,
dan membagi totalnya dengan jumlah observasi dari contoh di atas. Varian untuk masing-masing dari kedua perusahaan adalah varian untuk perusahaan A 30 kali 40 kali 2 plus 40 kali 40 kali 2 plus 50 kali 50 kali 2 bagi 3 sama dengan 66,7. Varian untuk perusahaan B 10 kali 40 kali 2 plus 40 kali 40 kali 2 plus 70 kali 40 kali 2 dibagi 3 sama 600. Dapat kita lihat, varian perusahaan B jauh lebih besar dari perusahaan A. Menjadi lebih sulit bagi manajer perusahaan B untuk mengestimasi berapa banyak barang yang disimpan dari manajemen perusahaan A, sehingga varian memberikan indikasi tingkat depresi data dalam kumpulan data. Main dan standar deviasi merupakan statistik deskriptif yang paling umum untuk data berskala internal dan rasional. Kaidah statistik berikut ini. Standar deviasi bersamaan dengan main adalah alat yang sangat efektif dalam distribusi normal. Ukuran dispensi lain ketika median adalah ukuran tendensi sentral, maka persentil desil dan kuartil menjadi penting. Seperti halnya median membagi total keseluruhan observasi menjadi 2 bagian yang sama. Kuartil membagi dirinya menjadi 4 bagian yang sama, desil menjadi 10, dan persentil menjadi 100 bagian yang sama. Ukuran dispensi untuk median jangkauan antar interkuartil range meliputi titik tengah 50% dari observasi, yaitu observasi yang mengeluarkan 25% kuartil terbawah dan teratas. Jangkauan kuartil sangat berguna ketika perbandingan dibuat di antara beberapa kelompok. Hal tersebut dilakukan dengan membuat box dan Wishart plot. Untuk setiap area box dan Wishart plot adalah model grafik yang menunjukkan tendensi sentral, persentil, dan variabilitas sebuah kontak box. Digambar memanjang dari kuartil pertama ke kuartil ketiga, dan garis ditarik dari setiap sisi kotak ke nilai ekstrim seperti ditunjukkan dalam figur 14.6a. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Dalam proyek penelitian yang memasukkan beberapa variabel selain mengetahui statistik deskriptif variabel, kita sering kali akan mengetahui bagaimana satu variabel terkait dengan variabel yang lain, yaitu kita ingin melihat sifat, arah, signifikansi hubungan variabel yang digunakan dalam studi tersebut, yaitu hubungan antara dua variabel maupun di antara variabel yang diperoleh dalam studi. Uji non-parametrik tersedia untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur dengan skala nominal atau ordinal, korelasi peringkat Spearman, dan korelasi peringkat Kendall digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel ordinal. Matriks korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel interval dan atau rasio. Hubungan antara dua variabel nominal atau apakah keduanya tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, yang pertama, apakah melihat iklan produk di televisi ya atau tidak berkaitan dengan pembelian produk tersebut oleh individu atau membeli atau tidak membeli. Yang kedua, apakah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu, pekerjaan kerah putih atau karyawan versus pekerjaan kerah biru atau buruh, adalah karena warna kulit mereka kulit putih atau non kulit putih. Perbandingan tersebut memungkinkan dengan cara mengatur data menurut kelompok atau kategori dan melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik. Misal, kita mengumpulkan data dari sampel 55 orang dengan warna kulit dan sifat pekerjaan.
yang dipilih dan perhitungan frekuensi, terlihat pola jelas yang muncul bahwa mereka yang berkulit putih melakukan pekerjaan berkerah putih. Hanya sedikit dari non kulit putih yang melakukan pekerjaan kerah putih. Dengan demikian, tampak bahwa terdapat hubungan antara warna kulit dan jenis pekerjaan yang dilakukan tampak keduanya saling terkait. Hal tersebut dapat dipertegas secara statistik dalam uji chi-square atau pengujian non-parametrik yang menunjukkan apakah pola yang dramatis semata-mata hanya kebetulan atau tidak. Seperti yang kita ketahui, pengujian non-parametrik digunakan jika normalitas distribusi tidak dapat diasumsi seperti dalam data nominal. Uji X kuadrat membandingkan frekuensi yang diharapkan berdasarkan probabilitas dan frekuensi yang diamati, dan statistik X kuadrat diperoleh dengan rumus yang ada di gambar, di mana X kuadrat adalah statistik chi-square. Adalah frekuensi yang diamati dari sel ke I, dan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Statistik X kuadrat dengan tingkat signifikansi dapat diperoleh untuk rangkaian data nominal melalui analisis komputer. Dengan demikian, ketika menguji perbedaan dalam hubungan di antara variabel yang berskala nominal, statistik X kuadrat atau chi-square menjadi berguna. Hipotesis nol disusun untuk menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel warna kulit dan sifat pekerjaan dalam contoh di atas. Dan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya ada korelasi. Metrik korelasi persen akan menunjukkan tujuan, kekuatan, dan signifikansi dan hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur pada tingkat interval atau rasio. Korelasi tersebut diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel karena variabel yang lain juga berbeda-beda. Agar lebih mudah, katakanlah kita mengumpulkan data pada dua variabel, harga dan penjualan untuk dua variabel yang berbeda. Jumlah penjualan yang pada tingkat harga dapat ditandai untuk setiap produk seperti yang ditunjukkan pada diagram pencar atau scatter diagram dalam figur 14.7a dan 14.7b. Figur 14.7b menunjukkan pola yang dapat dipahami terkait bagaimana dua faktor berbeda secara bersamaan atau tren sebaran adalah dari garis lurus menurun, sedangkan figur 14.7a tidak. Melihat diagram pencar pada figur 14.7b, terlihat terdapat korelasi negatif antara harga dan penjualan untuk produk ini, yaitu ketika harga naik, penjualan dari produk tersebut harus menurun. Figur 14.7a mengatakan bahwa tidak ada poli yang dapat diinterpretasikan untuk produk. Excelsior Enterprises Statistik Deskriptif Bagian 1. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, min, standar deviasi, dan varians diperoleh untuk poin berskala interval dari penelitian Excelsior Enterprises. Excelsior Enterprises adalah sebuah perusahaan berukuran menengah yang memproduksi dan menjual peralatan dan persediaan yang diperlukan dalam industri kesehatan, termasuk peralatan untuk mengukur tekanan darah, pembedahan, peralatan gigi, dan sebagainya. Alhasil dari penelitian perusahaan tersebut, beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan analisis datanya yaitu 1. Melakukan alpha Cronbach untuk pengukuran, 2. Distribusi frekuensi variabel, 3. Statistik deskriptif atau rata-rata dan standar deviasi, 4. Matriks korelasi personal, 5. Hasil pengujian hipotesis. Menguji kesesuaian data, reliabilitas. Pengukuran reliabilitas yang dibuktikan dengan konsisten bentuk dan abjad.
konsisten menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur sebuah konsep bersatu menjadi sebuah kumpulan. Cronbach's alpha adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik poin atau item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Cronbach's alpha dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi di antara poin-poin yang mengukur konsep. Semakin dekat Cronbach's alpha dengan 1, semakin tinggi reliabilitas konsistensi internal. Ukuran reliabilitas konsisten lain yang digunakan dalam situasi tertentu adalah koefisien reliabilitas belah 2 atau split half reliability coefficient. Karena koefisien ini mewakili korelasi antara 2 dari setengah bagian kumpulan poin. Koefisien yang dihasilkan akan bervariasi tergantung pada bagaimana skala tersebut dibelah atau dibagi. Terkadang reliabilitas belah 2 muncul untuk menguji konsistensi ketika ada lebih dari satu skala, dimensi, atau faktor yang dinilai. Poin di setiap dimensi atau faktor dibelah berdasarkan beberapa logika yang ditentukan sebelumnya. Dalam hampir semua kasus, Cronbach's alpha merupakan sebuah uji reliabilitas konsisten internal yang memadai. Excelsior Enterprises menguji reliabilitas ukuran multi-item. Karena nilai distributif, kelelahan, peningkatan kerja, dan keinginan untuk keluar dari perusahaan diukur dengan skala multi-item, konsistensi jawaban dari responden terhadap item skala harus diuji untuk siap ukuran. Secara umum, reliabilitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, reliabilitas dalam kisaran 0,70 dapat diterima, dan reliabilitas yang melebihi 0,80 adalah baik. Sehingga reliabilitas internal dari ukuran yang digunakan dalam studi ini bisa dianggap dapat diterima untuk ukuran peningkatan kerja dan baik untuk ukuran yang lain. Penting untuk diperhatikan bahwa semua item yang memiliki kata-kata yang disusun secara negatif pertama-tama harus dibalikan sebelum item tersebut dikumpulkan untuk uji reliabilitas. Kecuali semua poin yang mengukur variabel berada pada arah yang sama, reliabilitas yang diperoleh akan salah. Validitas. Validitas faktorial dapat diperoleh dengan memasukkan data untuk analisis faktor. Analisis faktor mengungkapkan apakah faktor tersebut benar-benar diperoleh dengan poin dalam pengukuran sesuai yang diteorikan. Validitas berdasarkan kriteria dapat diperoleh dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Validitas konvergen bisa diperoleh jika terdapat korelasi yang tinggi di antara dua sumber berbeda yang merespon pada ukuran yang sama. Validitas diskriminan dapat diperoleh jika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Selanjutnya adalah Excelsior Enterprises Statistik Deskriptif bagian 2. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, mean, standar deviasi, dan varians diperoleh untuk variabel bebas dan terikat berskala interval dalam penelitian Excelsior Enterprise. Hasilnya ditunjukkan dalam tabel 14.4. Semua variabel kecuali untuk keluar dari perusahaan diperoleh pada skala 5 poin, ITL diukur pada skala 4 poin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa keadilan yang dirasakan cukup rendah. Tidak ada kelelahan berlebihan, pekerjaan dirasakan cukup meningkat, kepuasan kerja rata-rata, dan tidak ada keinginan yang kuat untuk bertahan maupun keluar dari perusahaan. Varians untuk semua variabel cukup tinggi yang menunjukkan bahwa jabatan partisipan tidak selalu mendekati mean pada semua variabel. Berikutnya, korelasi antara variabel bebas dan terikat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk keluar dari perusahaan seperti yang diperkirakan, yaitu keinginan untuk keluar dari perusahaan rendah jika kepuasan kerja dan perlakuan adil yang dirasakan, serta pekerjaan meningkat lebih baik. Namun demikian, ketika individu merasa kelelahan, keinginan untuk keluar dari perusahaan meningkat, serta kepuasan kerja juga berkaitan secara positif dengan keadilan yang dirasakan dan peningkatan kerja. Hal ini berkaitan secara negatif dengan kelelahan dan ITL. Semua korelasi tersebut mengarah pada arah yang diperkirakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.